pagi, kita setengah siang ini ya. Baik, selamat bertemu kembali dengan saya, Iwan Kurniawan. Kita akan masuk kembali dalam mata kuliah kita Etika Profesi. Sekarang materinya sampai kepada ciri-ciri dari etika kerja profesional. Ya, baik, kita akan mulai masuk kepada pemahaman dahulu terkait dengan sebelum masuk ke ciri-cirinya ya. Perlu kita pahami dulu hubungannya dengan istilah etika kerja profesional kita yang sudah kita pahami di pendahuluan dulu. Ya, etika kerja profesional itu diwujudkan sebenarnya untuk mengawal tingkah laku para profesional supaya mereka dapat menggunakan segala pengetahuan, kepakaran, dan kemahiran yang mereka miliki ya, untuk kebaikan semua pihak. Ini harus dipahami dulu. Ya, jelas ya. Jadi ini hanya untuk mengawal sebenarnya tingkah laku para profesional, khususnya dalam pekerjaan mereka. Ya. Oke. Kemudian setelah memahami maksud dari etika kerja profesional, kita lihat definisi profesionalnya lebih dahulu. Definisi profesional adalah mereka yang dapat memahami dan menghayati bidang profesinya, ya, selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menyajikan karya terbaik pada setiap pelaksanaan tugas. Jelas ini? Ya. Ya, kemudian perlu diketahui dulu hal-hal yang menghambat tumbuhnya etika kerja profesional. Yang pertama, tuntutan masyarakat akan hasil mutu kerja yang tinggi dan tidak mentolerir adanya kesalahan. Jadi kadang-kadang masyarakat juga tidak mentolerir adanya kesalahan. Ini justru menghambat. Kurangnya inovasi, ya. Biasanya hanya mengejar kemapanan. Kadang-kadang para profesional itu atau para pegawai itu hanya mengejar kemapanan, menyebabkan kurangnya rangsangan para ahli untuk menambah hal-hal baru di bidangnya. Jadi malah mereka kurang inovasinya. Yang penting mapan tadi masalahnya. Yang ketiga, beban budaya etnis. Ya tentu macam-macam tergantung etnisnya. Misalnya saya ambil misal etnis kita ini Jawa misalnya. Di Jawa itu yang bisa menghambat salah satunya ada senioritas, ada budaya anti konflik, kemudian ikatan keluarga yang kuat, doktrin kehidupan spiritualistik. Ya. Ini sering juga menghambat.
Jadi kalau senioritas itu kadang-kadang ya yang lebih tua dulu mengutamakan. Nah, kalau yang tua tidak didahulukan jadi masalah misalnya kayak gitu. Anti konflik. Orang Jawa itu sukanya tanpa konflik. Yang tenang-tenang, adem-adem aja gitu, pokoknya lancar gitu. Dia sukanya seperti itu. Kemudian ikatan keluarga yang kuat. Orang Jawa terkenal dengan nepotismenya, ya. Jadi ini juga bisa jadi masalah ya terkait dengan nepotisme. Kemudian doktrin kehidupan spiritualistik. Kadang-kadang keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh orang Jawa itu bisa menghambat. Misalnya ada melakukan ini tidak boleh, pamali, karena ini tidak sesuai dengan budaya dan lain sebagainya. Jadi mereka punya semacam keyakinan spiritualistik juga dalam keyakinan mereka yang menghambat. Ya. Selanjutnya perlu kita pahami juga yang bisa mengancam, ya. Hal-hal yang mengancam timbulnya etika kerja profesional. Jadi yang pertama, paham materialisme, yaitu penguasaan atas material sebagai ukuran keberhasilan hidup. Ini juga bisa mengancam. Jadi kalau semuanya dilihat dari materi, ya, dilihat dari kekayaannya, ya, yang penting bisa menghasilkan materi, ya, etika kerja profesionalnya akan terancam, ya, tidak tercapai. Jadi kalau bukan pencapaian pengabdian dan bukan tingginya ilmu atau kreativitas, tapi justru yang penting uang. Ini juga beresiko. Yang kedua, feodalisme. Status sosial sebagai tujuan akhir peningkatan diri. Ini juga bisa mengancam. Kemudian gelar keahlian sebagai status sosial dan bukan modal keilmuan untuk mencapai taraf ilmu yang lebih tinggi atau bekerja lebih baik. Hanya untuk mencari gelar. Ya. Kurang percaya diri sehingga enggan untuk memberikan jaminan garansi mutu kerja. Kurang komitmen terhadap kesanggupan dan merasa segan untuk tampil beda. Ini adalah hal-hal yang mengancam etika kerja profesional. Ya. Jelas ini ya. Sekarang kita masuk kepada panduan, pedoman yang patut menjadi panduan ya terkait dengan etika kerja profesional. Kita menyebutnya ciri-ciri etika kerja profesional. Ada 7 pedoman yang patut menjadi panduan, ya. Namun seperti yang kita lihat di dalam beberapa banyak buku juga, bisa saja ini berbeda. Bisa lebih dari 7, bisa kurang dari 7, tergantung pakar yang menulisnya. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah secara umum yang sering dipakai sebagai ciri-ciri dari etika kerja profesional. Ya. Di mana dalam menentukan asas hubungan di antara para profesional, antar masyarakat, antar pimpinan, pelanggan, rekan kerja. Jadi itu perlu 7 pedoman ini ya. Yang pertama cemerlang ya, atau memiliki kemauan yang keras. Kemudian
sikap berinisiatif, ya, atau sikap kreatif. Yang ketiga, niat yang betul, kaitannya dengan niat juga. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap masyarakat dan menepati janji. Yang kelima, memiliki komitmen terhadap kerjanya. Yang keenam, jujur. Yang ketujuh, bersyukur. Ya, kita akan mulai membahas dari ciri-ciri ketujuh ini ya. Mulai yang pertama, cemerlang atau kemauan keras atau kemauan kerja keras. Mereka yang bekerja dengan cemerlang tidak melakukan tugasnya dengan sambil lalu saja atau setengah-setengah. Juga tidak menganggap pekerjaan dan tugas sehariannya sebagai beban atau suatu rutinitas yang membosankan. Mereka melaksanakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, ya. Apabila mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, dia akan selalu mencari jalan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah itu. Dia tidak mudah putus asa, tidak mudah patah semangat, dan pantang mundur. Juga memiliki disiplin diri yang kuat, akan bisa bekerja dengan baik dalam semua keadaan. Jadi kalau kita melihat di sini terkait dengan kemauan kerja keras ini pertama, mengapa ditaruh di pertama ini juga kepentingannya dari ciri etika kerja profesional itu bisa dilihat dari seberapa kemauan, ya, kemauan yang dia untuk melawan kerjanya. Jadi kerjanya itu tidak asal-asalan, ya. Jadi dia sungguh-sungguh, itu kelihatan dari kerja kerasnya. Oke ya, ini yang pertama. Yang kedua, sikap berinisiatif atau sikap kreatif. Pekerja yang mempunyai inisiatif akan melakukan usaha atau sesuatu sebelum dipaksa oleh keadaan atau diarahkan untuk melakukannya. Jadi orang yang punya inisiatif itu dia sudah mengambil langkah dulu sebelum dipaksa, ya. Jadi itu kelihatan sekali dari sikapnya. Orang yang seperti ini biasanya pasti memiliki sikap kreatif. Setiap pekerja yang mempunyai keahlian tersendiri dalam bidang-bidang yang digeluti, yang beretika, akan senantiasa giat berusaha untuk mengembangkan ide-ide berinisiatif di mana mereka bekerja. Ya. Mereka dituntut bersikap kreatif, yaitu selalu ingin mengembangkan jenis pekerjaan yang ditekuni ke arah yang lebih baik. Bagi orang yang seperti ini biasanya tidak ada istilah menyerah atau putus asa. Ya. Bahkan permasalahan yang muncul itu justru memicu untuk dia memecahkannya, ya, sekaligus mengembangkan ke arah yang lebih baik. Itu orang yang seperti ini, jadi memiliki inisiatif dan kreatif. Ya, ini merupakan ciri kedua dari etika kerja profesional. Sekarang yang ketiga, ya, niat yang betul. Orang yang tidak mempunyai niat yang betul
semasa bekerjanya dia, pada waktu dia bekerja, tidak akan bisa bekerja dengan baik. Biasanya begitu. Orang tersebut tidak akan memiliki komitmen terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Ya, banyak orang yang bekerja tanpa memahami ya kenapa mereka bekerja. Kadang-kadang hanya memahami ya hanya untuk sekedar untuk hidup saja, yang penting bisa makan, minum. Kerja yang dilakukan bukan karena niat yang betul, nantinya ini dapat mengurangkan kualitas kerja yang dilakukan. Oleh sebab itu, kerja yang kita lakukan hendaknya apa? Ikhlas. Ikhlas, ya. Ikhlas itu bermaksud murni atau bersih, tidak ada campuran, ya. Tidak ada campuran motif atau tujuan seperti misalnya ingin dipuji, ingin mendapat nama karena terpaksa, ya, dan sebagainya. Ya. Selanjutnya yang keempat, ya. Bertanggung jawab terhadap masyarakat serta menepati janji. Mengapa ini masuk? Karena etika kerja ini ternyata juga menekankan tanggung jawab pada masyarakat. Jadi kalau hanya untuk diri kita sendiri, ternyata dianggap tidak profesional, ya. Kadang-kadang hanya kepentingan diri kita sendiri tanpa memperhatikan masyarakat dan lingkungannya atau lingkungan hidup, nah itu masih terbatas. Jadi kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Kalau hanya mementingkan diri kita sendiri, ego kita sendiri, tidak termasuk dalam etika kerja profesional. Perhatikan, tanggung jawab pada masyarakat sangatlah penting karena banyak proyek ya dewasa ini yang hampir melupakan faktor-faktor yang memberi kesan kepada masyarakat. Ya, ini juga penting. Orang yang memiliki etika kerja profesional adalah orang yang menepati janji. Itu penting. Oleh sebab itu, jangan mudah membuat janji kalau sulit dilaksanakan. Ini adalah ciri yang keempat. Jelas ya? Baik, kita lanjut ke ciri yang kelima. Memiliki komitmen terhadap kerjanya. Ya, perhatikan, memiliki komitmen terhadap kerjanya. Komitmen yang dimaksudkan adalah menunjukkan perhatian dan bersungguh-sungguh terhadap apa yang dilakukan, sehingga menyumbang ke arah berhasilnya mutu kerja yang cemerlang. Ini yang dimaksud. Jelas? Ya. Komitmen adalah menunjukkan perhatian dan bersungguh-sungguh. Kerja yang dilakukan haruslah senantiasa mencari peluang. Jadi peluang untuk meraih keberhasilan dalam bekerja. Kadang-kadang kalau pemahamannya keliru, ya, peluang itu orang nunggu aja ya. Padahal peluang itu sebenarnya mesti dicari. Jadi caranya adalah kita membuat untuk menghasilkan peluang, itu kita perlu aktif juga. Jadi peluang itu sebenarnya jangan sekedar kita pahami itu tiba-tiba mak bedunduk,
hasil pemberian istilah seolah-olah dari yang kuasa. Tetapi sebenarnya peluang itu bisa dihasilkan dari usaha. Ya. Kemudian yang keempat, bertahap meningkatkan keberanian untuk memberikan jaminan komitmen terhadap mutu kerja serta menegakkan kesadaran hukum. Ini selanjutnya ya. Jadi apa yang kita kerjakan itu seharusnya kita bisa memberikan jaminan ya, kokoh menjaga reputasinya. Satu kata dengan perbuatan dari apa yang dia omongkan yaitu yang dilakukan. Teguh menepati komitmennya dan dapat diandalkan ya. Ya toh, dapat diandalkan. Nggak dapat diandalkan terus piye gitu ya, enggak mungkin ya. Baik. Ya, ini adalah yang ke-5. Sekarang kita lanjut yang ke-5, lanjut ke-6 ya. Baik. Jujur. Apa? Jujur. Jadi di mana-mana kemarin juga kita sedikit memahami hal-hal yang berhubungan dengan etika kerja itu saja juga jujur, tapi ini juga menunjukkan sifat jujur ini juga ada di dalam ciri etika kerja profesional. Sifat jujur dapat membentuk hubungan yang sehat di antara sesama pekerja. Baik pekerja dengan pimpinan, dengan pelanggan, atau orang lain ya, yang berurusan dengan pekerjaannya, itu harus memiliki sifat jujur. Sifat jujur dan benar dapat mencegah segala sakwa sangka dan tipu daya atau dusta, dan dapat menimbulkan kepercayaan dari orang lain atau lingkungan, sehingga dapat membantu pengembangan yang ditekuni. Jelas ini? Ya. Mulai sekarang diubah cara pikirnya. Ya, kadang-kadang di luar sana mengatakan jujur itu ajur katanya. Ya jangan diikuti itu ya. Tahukah jujur itu mujur ya. Atau jujur itu makmur. Nah, seperti itu. Bahkan saya bisa menyaksikan selama saya hidup ini bahwa orang jujur itu dimanapun dia bisa diterima, ya, dia bisa hidup di mana aja. Itu orang jujur. Karena apa? Bisa dipercaya orang. Ya, belajarlah menilai diri secara objektif dan jujur. Ingatlah bahwa semua itu dapat didapat ya melalui proses belajar, berevolusi dan transformasi. Jadi kalau kita melihat ini secara objektif, kita juga akan menjadi orang yang jujur juga, tidak pengen instan caranya ya. Kadang-kadang memang manusiawi kita itu pengennya instan. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah bersyukur. Ini ya, perhatikan. Gongnya yang terakhir adalah bersyukur. Bersyukur adalah bentuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan yang memberikan anugerah kepada kita. Ya. Orang yang paling menderita hidupnya adalah orang yang tidak bisa bersyukur pada Tuhan atas apa yang telah diterimanya dalam hidup ini. Jadi sebenarnya orang
Yang menderita itu orang yang tidak bisa bersyukur. Semuanya serba kurang. Mengeluh sedikit-sedikit, mengeluh. Merasa selalu merasa kurang. Biasanya orang yang tidak bisa bersyukur adalah orang yang pikirannya selalu negatif. Akibatnya ya kalau kita tidak bisa mensyukuri ya apapun, baik kekayaan, kelimpahan, prestasi, pekerjaan ya, semuanya dianggap kurang. Ya. Hidupnya tentu ini yang saya juga tambahkan di slide saya itu ya, penuh dengan keluhan, rasa marah, iri hati, dengki, kecemburuan, kekecewaan, kekesalan, kepahitan, dan keputusasaan. Orang yang tidak pernah bersyukur ya seperti itu. Ya, harus diingat bahwa apa yang membawa keuntungan bagi kita itu adalah semata-mata karena karunia Tuhan. Oleh sebab itu, ya, kita semuanya mahasiswa-mahasiswi mulai sekarang belajarlah bersyukur atas apapun yang kita alami. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti menginginkan yang terbaik untuk hidup kita. Ya, jelas ini ya. Jadi semoga kita bisa dengan penjelasan singkat saya dari tujuh ciri ya, 7 ciri dari etika kerja profesional, Anda bisa mengerti atau diingatkan kembali nanti kalau sudah bekerja atau mungkin sekarang memang sudah bekerja ya, Anda bisa memiliki ini ya. Saya yakin kalau Anda bisa memiliki ini, ya, pastilah Anda akan sukses ya. Saudara-saudari juga sukses. Baik, saya menyimpulkan mengulang kembali dari 7 langsung ini ya, 7 dari ciri-ciri etika kerja profesional. Yang pertama tadi mengulang kembali, cemerlang atau punya kemauan kerja keras. Yang kedua, sambil menghafal ya, ingat, sikap berinisiatif atau sikap kreatif. Ya. Kemudian yang ketiga, niat yang betul. Oke, udah ingat? Yang keempat, apa? Bertanggung jawab terhadap masyarakat serta menepati janji. Jelas? Kemudian yang kelima, memiliki komitmen terhadap kerjanya. Yang keenam, apa? Jujur. Yang ketujuh, terakhir adalah bersyukur. Ya, baik. Untuk siang ini ya, kita selesaikan pertemuan kita terkait dengan ciri-ciri etika kerja profesional ini. Semoga dengan penjelasan saya, saudara-saudari, mahasiswa-mahasiswi dapat lebih paham mengenai etika kerja profesional dan harapannya di kemudian hari bisa memiliki ciri-ciri ini. Ya. Baik, selamat siang. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Terima kasih ya.